pelindung danau kembar Uliani Suryani. Matahari tengah merayap di atas puncak-puncak pohon nipung, membakar tanah. Perkampungan Kelasa dengan cahaya teriknya. Kelana dan Esa berdiri di tepi ladang yang retak, menatap tanah yang mencicit kehausan. Udara terasa berat, penuh dengan debu dan kepedihan. Lihatlah, ladang kita. Isi Isa, suaranya parau. Tak sebatang pun tanaman yang tersisa. Lana menghela napas panjang. Ia menggenggam tangan saudaranya kembar erat. Kita harus melakukan sesuatu. Penduduk Isa sudah beberapa bulan menderita. Penambangan batu bara di hulu sungai telah merusak alam. Hutan gundul, sungai tercemar, dan hasil bumi lenyap ditelan kekeringan. Para tetua desa sudah berkali-kali bermusyawarah, namun tak satu pun solusi yang mampu menyelamatkan mereka. Ayah dulu selalu berpesan Tenang, Esa. bahwa alam dan manusia adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ayah mereka, Malik, seorang pemimpin adat yang dihormati, telah mewariskan pengetahuan tentang hubungan mistis antara manusia dan alam. Ibunda mereka, Siti Aminah, seorang ahli pengobatan tradisional, mengajarkan mereka bahwa setiap tumbuhan, setiap aliran air memiliki jiwa dan rahasia tersendiri. Sejak kecil, Kelana dan Esa dibesarkan di antara kisah-kisah nenek moyang. Mereka belajar membaca tanda-tanda alam, mendengarkan bisikan angin, dan memahami bahasa tanah. Kembar identik ini memiliki ikatan yang tak terpisahkan, seolah-olah mereka bagai satu jiwa dalam dua tubuh. Kenangan akan ajaran leluhur itu membakar semangat mereka. Kelana mengambil sebuah keris pusaka peninggalan ayahnya. Keris itu terbuat dari besi tua dengan ukiran naga melintang di genggamnya. Setiap goresan melukiskan kisah perjuangan nenek moyang mereka. Kita akan menyelamatkan desa Ujar Kelana tegas. dengan cara adat kita. Malam itu, mereka mengumpulkan pemuka adat, tokoh masyarakat, dan para tetua. Di bawah cahaya lampu damar, mereka bermusyawarah. Suasana penuh ketegangan, harapan, dan keputusan bercampur. Kami ingin mengembalikan kehidupan pada tanah ini. Kata Esa di hadapan mereka. Bukan dengan merusak, tapi dengan menghormati. Seorang datuk tua dengan jenggot putihnya yang panjang berkata lirih. Sudah bertahun-tahun kita kehilangan cara leluhur. Anak muda tak lagi mendengarkan bisikan nenek moyang. Kami tidak melawan pembangunan. Begitu kata para pemimpin desa. Kami hanya ingin membangun itu bermartabat. Alam bukan sekedar sumber daya, tapi mitra hidup yang harus dihormati. Kelana berlutut di hadapan sang datuk. Kami akan mendengarkan
Dato, kami akan mengembalikan tradisi. Mereka mempersiapkan upacara adat. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, Kelana dan Esa memimpin ritual pengharapan. Mereka mengenakan pakaian adat dengan songket merah delima menutupi pupuk. Bunyi kendang dan serunai memenuhi udara, memanggil roh-roh leluhur. Air mata mengalir di pipi para tetua. Mereka melihat semangat leluhur hidup kembali dalam diri kedua saudara muda itu. Tiba-tiba, langit mendadak gelap. Petir menyambar-nyambar. Bukan dengan amarah, melainkan dengan kekuatan pembebasan. Hujan turun dengan derasnya, membasahi tanah yang kehausan. Bukan sekedar hujan, melainkan curahan rahmat. Dan di tengah hujan itu, di hadapan mata mereka yang terpana, dua mata air muncul. Satu di sebelah utara, satu di sebelah selatan. Air jernih mengalir, menuju dua cekungan tanah. Inilah tanda Riak sang datuk. jiwa Kelana dan Esa telah menjadi pelindung. Konon, dua danau itu kemudian dinamai Danau Kembar. Air tak pernah kering, selalu mengalir memberi kehidupan. Desa Kelana tumbuh subur di sekitarnya, menghidupkan kembali tradisi leluhur. Tahun-tahun berlalu, anak cucu mereka meneruskan kisah kedua saudara itu. Setiap tahun mereka menggelar upacara syukuran di tepian Danau Kembar, mengenang pengorbanan Kelana dan Esa. Ingatlah Pesan para tetua kepada generasi muda. bahwa alam bukan milik kita. Kita adalah bagian dari alam. Setiap embusan angin yang membelai danau, seolah terdengar bisikan doa saudara kembar yang rela mengorbankan segalanya demi tanah air mereka. Air danau terus mengalir, seperti kenangan tak terputus. Dan dalam setiap tetesan air itu, tersimpan kisah perjuangan, cinta, dan harapan akan masa depan yang lebih bijak. Milikilah wawasan Nusantara, selamatkan dan lindungi lingkungan kita. Jadilah pemeran penting dalam kebermanfaatan hidup, merawat bumi, manusia, alam dan seisinya. Sebagai makhluk hidup dapat memberi aksi nyata, melestarikan lingkungan hidup agar kehidupan kita berlangsung dengan baik. Lingkungan kehidupan kita birukan
Tuhan.